intinya unsur fisik satu, dua dari unsur membangun. Udah di bed. Halo Bu Fau, halo Lesiga, dimasukin YouTube sama Ibu, sama Ustazah Erna nanti. Halo Ibu. Dadah Ibu pengawas dulu. Masuk YouTube kegiatan nih kok aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kami Melakukan ada pelatihan program keprofesian. pengembangan keprofesian berkelanjutan di Mas'iyah Sunnah Kota Sumawe, dan ini adalah anggota-anggotanya. Ini semuanya berasal dari seluruh MA Kota Sumawe. Mantap. Bergabung di sini semua untuk mempelajari semua kegiatan-kegiatan yang dikasih oleh siapa? Fasda. Pasda ya. Pasdanya adalah sekretaris kami di sini. Iya. Senyum-senyum dadah dulu. Dadah Bapak Ibu semuanya, dadah. Dadah Ustaz Adi dulu, dadah Ustaz Adi. Ustaz Adi dadah dulu. Ustaz Adi, oh ya. Dan di sini ada yang paling ganteng satu orang ya, karena satu orang makanya paling ganteng ya. Iya. Mau ikuti acara kami selanjutnya? Mari ikuti Erna Teacher. Let's go. Oke. Jangan kan orang itu. Berarti cuma 3 tema suasana amanah. Cuma 3 yang analisis kita tema suasana di atas 3 amanah. Nah, saatnya pembagian makan siang yang dibagikan oleh Ibu Pasda kita, Fitri Winanda. Komentar sedikit lah, ini sedang bagi apa nih? Bagi nasi Bu, makan siang. Makan siang. Kota Sumawe. Ya, makannya nih lengkap nih makanannya. Kak ya, enak ya. Enak Bu. Mudah-mudahan enak ya makannya ya. Enak ya, karena kita tes sana tes Kak Bu, sini ya. menunya mau lihat Bu? Iya. Coba bilang Bu, apa menunya? Menunya ada nasi putih, Nah, sambal hijau, terus sayur, sayur lemak, ayam, ayam, ada sama sambal hati kentang. hati kentang, hati ayam ya, dan semangka plus kerupuk. jeruk besar kali ini. Nah. Seru makan siangnya ya, rame-rame ya. Ya. Itu saya Pak di layar nih Pak. Oh ya Bu. Untuk kami di layar nih. MGP Bahasa Indonesia dimanapun berada, orang Aceh itu tidak ketinggalan pliu ya. Nah, pliu ya kan, kemanapun boleh pergi, ke ujung dunia boleh pergi, yang penting pliu, jangan lupa pliunya.
kayak di YouTube mah. Nah, ini guru-guru sedang break setelah salat Jumat. Break sambil makan-makan buah. Pokoknya nggak boleh stres dulu. Ini ada khas orang Aceh. Mana Bu Fitri? Ya, ini tidak boleh lupa ya. Tidak boleh lupa pliu, khas orang Aceh. Halo. Hai. Jelas terus. Kelompok 1 judulnya puisi Senja di Pelabuhan Kecil Karya Khairil Anwar gitu ya. Kelompok ini berarti ada 3, Melewati, Fatimah, Robatul Jannah. Di sini di kelompok ini yang ditanyakan adalah suasananya. Ya, suasana dalam puisi ini. Berarti suasana dalam puisi ini adalah sedih dan kesepian yang mendalam. Gimana Bapak Ibu yang lain dari kelompok lain, ada pendapat, ada argumen lain, atau ada yang disampaikan terkait dengan suasana yang tergambar dari puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Ayo Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya, mungkin lebih begini Bu, lebih spesifik begini Bu, boleh silakan sampaikan pendapatnya. Ya, bisa. Ayo silakan Bapak Ibu. Ada tuh ya. Ya karena nih, ya ini Ya. memang suasana Ibu lagi jelasin aja. Suasananya sedih. Iya. Ya kayaknya. Ya ini kali katanya ini kali tidak ada yang masalah cinta. Itu bentuk apa ya, ungkapan kekecewaan terhadap iya kayak ya gitu ya, salah ini. Di antara kuda rumah tua pada cerita tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, mengembus diri dalam mempercaya mau berpaut, gerimis mempercepat kelam. Jadi seakan-akan tuh gelap ya kan? Kelam kan menggambarkan gelap, lambang ya. Kemudian ada juga kelepak elang mengurang, desir hari lari berenang menemu bujuk pangkal akanan. Tidak tersebut adalah suasana kesedihan, murung ya kan, sepi sendiri, galau gitulah bahasa kerennya. Satu lagi berkata. Iya. Kembali. Di kata mana Bu kira-kira yang menurut Ibu? Nanti kami jelaskan ya. Meskipun ibunya terkaget-kaget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 2. Kelompok 2. Yang pertama ada Ibu Wildanum Hanum. Ini orangnya. Nah, yang kedua ada Ibu Erna. Yang mana Ibu Erna? Nih. Yang ketiga ada Ibu Elvi Alfida. Kami mau presentasi mengenai unsur pembangun dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar. Nah, ini ada unsur pembangun puisi. Ada tuh ya? Naro Ibu. Ada di belakang mana tuh ya? Ada Ron. Nah, ya. Dan unsur pembangun puisi ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Ada dalam dan ada luar. Tapi di sini kami sekarang akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dulu. Unsur intrinsik yang pertama mengenai tema puisi. Ya, jadi tema puisi tersebut adalah cinta kasih yang mengarah pada kehilangan dan kerinduan. Yang kedua, ada perasaan. Nah, lebih ke perasaan ya. Ada perasaan. Yang pertama ada 3 ya. Ada perasaan sedih, putus asa dan berharap. Yang pertama sedih. Nah, di sini penyair merasakan bahwa dirinya ditinggal
gerimis mempercepat kelam, ada juga kempalan. Ya, itu menggambarkan tentang sedih. Kemudian menyinggung muram, desir hari lagi berenang. Kesedihannya atas kehilangan Sri Ajati. Kasihnya Bapak. Dan inilah yang melatar belakangi terjadinya puisi senja di pelabuhan kecil. Sekian dari kelompok kami ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Sarannya ada tanda-tanya. Kasih saran lagi. Iya, ada yang disampaikan. Di sini saran ya. Kadang dari ibu-ibu ini ada argumen ataupun pendapat lainnya terkait dengan kedua unsur pembangun daripada puisi senja di pelabuhan kecil. Sarannya kalau bisa sih mempraktekkan langsung biar nanti ketika di anak-anak ini loh keadaan sebenarnya. Oh sudah nanti kelompoknya Ada. jangan dia bertahu bahasa Indonesia itu saya bertahu dia ya kan? Akan menjelaskan apakah umpamanya belum jelas. Bisa jelaskan. Bisa Sedikit Ibu, kita kan di puisi itu kalau nggak salah saya ada namanya kita baca pencitraan. Iya. Pencitraan itu masuk nggak dari perasaan itu? Pencitraan. Karena kita biasanya dituntut ini, siswa mampu menentukan citraan di dalam puisi. Kan itu masuk unsur pembangun itu. Iya. Kalau di sini bukan, di sini ditanya unsur pembangun puisinya karya Khairil Anwar, bukan ditanya mengenai unsur puisi secara umum. Nah, yang ditanya di sini unsur puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Senja di bawah di bawah kecil. Kalau yang ditanya itu adalah unsur ekstrinsik keseluruhan secara umum di puisi. Itu kan maksud saya gini, kita kan ada tentukan setahu saya pencitraan itu masuk di unsur itu bisa unsur pembangun. Kan ini kita mau buat puisi, ya. Kan ada kita di sini di soal kita ini kan kita pilih kata itu berarti kita harus kaitannya pengindahan ya. Menurut saya kalau kita itu bisa kita bangun di situ unsur pembangunnya di perasaan. Karena perasaan kan pencitraan itu perasaan. Menurut saya itu karena gini ada tuntutan kita masalah itu di materi kita pencitraan tema amanat itu yang paling penting diajarkan. Tapi kalau unsur-unsur yang lain itu nggak begitu. Karena kita harus gini kita kembali kepada tuntutan di kurikulum kita. Di situ ada menentukan citraan, menentukan tema puisi, menentukan amanat, menentukan rima misalnya. Itu yang paling kita ajarkan sama anak. Kalau yang lain gaya bahasa itu bebas, ya. Itu menurut saya. Tapi tak tahu mungkin kita bilangkan. Makanya perlu diskusi. Makanya perlu diskusi di sini. Benar. Ini tahun tidak ada yang mencari cerita di antara budak rumah tua pada cerita tiang serta temani kapal perahu tiada berlaut menghempas diri dalam mempercepat mau bertaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga letak. Menyinggung muram, desir hari lari berenang. Menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri. Berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu lupa tadi supaya lupa. Tapi jangan pernah Mas tidak percaya diri akan itu. Kenapa Bu? Ketika ibu itu sudah masuk dan bergelut di dalam dunia ini, maka jangan pernah setengah itu.
seperti seni. Ya, karena sastra itu kayak seni. Ketika ibu membacakan puisi itu nggak akan mungkin sama dengan yang Pak Adi baca, nggak mungkin sama yang Bu Fatimah baca. Jadi nggak ada satupun yang mampu menghargai seni. Ingat itu. Ibu punya karya, yang lain punya karya. Ibu nggak berhak untuk menghina karya orang lain. Itu yang Pemateri. Jadi judul puisi kami ialah Senja yang Dinanti. Baca Ustaz. baca Ustaz Adi. Judulnya Senja yang Dinanti. Karya Tiga orang. Itu apa kelompoknya? Karya kelompok 4. Kan ada nama itu. Karya kelompok 4 yaitu Bu Cut Isranur, Ustazah Ayu Tasari dan Adi Sutien. Berjudul Senja yang Dinanti. Hari semakin gelap. Kemari hari ini dan juga esok. Matahari perlahan-lahan lenyap. Angin meliuk menusuk angan. Banyak yang menanti kehadiranmu. Merindukan setiap waktu. Keindahannya menunjukkan kita. Menunjukkan mata. Gemerlap cakrawala sore kian merona. Senja yang sendu membuat alam menyentuh kalbu. Senja kau selalu datang, setiap angan menyapaku. Menyapaku dalam gelap, penghujung syahdu di sore hari. Banyak yang menerikan kehadiran senja. Senja begitu indah, untuk kamu yang indah. Keren ya, jadi puisi itu gabungan daripada tiga orang yang penting. Ayo silakan Bapak Ibu tanggapannya terhadap puisi dan juga bacaan daripada tim kelompok. Bacaan puisi, kalau misalnya kita deklamasi, itu sangat menentukan gerak. Nah, tapi kalau di dalam membaca puisi itu kita nggak boleh bergerak. Posisi kita tetap di situ, artinya kita bergerak itu tangan, mata, nah itu ya. Tapi jangan buat terlalu kayak anak kita kayak SD tapi itu kan untuk biasanya untuk anak SD ya. Kabur kok Bu. Oke udah. Oke, sudah nih minta sama ibu-ibunya juga di videoin jangan hadir. Ibu Erna pengen nampak dulu ya bentar.